Shalom. Shalom, haleluya. Selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Jangan Tuhan. bersusah hati karena ada Yesus. Mari kita berdoa. Sobatku yang setia. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, selamat pagi. Kita syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau Yesus sangat baik. Hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran undangan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu, dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Bu Lasma, Pak Martin, Bu Feby, Haleluya. Pak Bambang, Bu Vera, Hafisah, Tekstil, Good Morning, Weekend Maria, Pak Henry, Bu Rita Herawati, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Yulan, Pak Budi Limanjaya. Good morning all. Haleluya. Ayo kita lanjutkan pelajaran kita, sama-sama belajar tentang Gospel of Blessing ya. Hari ini kita sudah melangkah ke kunci yang ketiga. Ada 10 kunci ya. Yang pertama yaitu percaya bahwa hidup yang berkelimpahan adalah kehendak Allah. Allah menghendaki kita semua hidup dalam kelimpahannya. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai partner dalam kehidupan kita.
Kita menginjak bekerja pada pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ada banyak orang bertanya-tanya, terutama mereka yang mulai bekerja ya, sudah lulus kuliah, sudah lulus sekolah, kemudian ingin bekerja. Pekerjaan apa yang hendak dilakukan? Pekerjaan yang bagaimana yang mau kulakukan? Seringkali orang pengen hobinya jadi pekerjaan. Bisa atau tidak? Hobi jadi pekerjaan? Bisa aja. Bisa ya. Hobi fotografi, akhirnya foto-fotonya bisa diupload bahkan masuk National Geography. Bisa juga ya, asal ditekuni. Nah, ini adalah kunci-kunci untuk hidup dalam kelimpahan itu ya. Bekerjalah dalam pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Allah telah mencanangkan satu pekerjaan bagi kita. Kita akan merasa bahagia dan sukses apabila kita mendapatkan pekerjaan yang dikehendaki Allah itu dan kemudian menjadikan Allah sebagai kawan sekerja. Apabila pekerjaan saudara belum jelas, mintalah bimbingan Allah. Dan kalau suatu waktu Anda mencari pekerjaan lain, dapatkanlah pekerjaan yang menurut kehendaknya. Seringkali orang bertanya, ini pekerjaanku ini Tuhan senang enggak ya aku bekerja seperti ini? Kalau kita berjalan menurut rencana Allah, maka Ia akan menuntun dan membuka pintu keselamatan untuk dijalani. Curahkan hidupmu seluruhnya pada pekerjaan tersebut dan lakukan untuk Tuhan dan sesama. Kebahagiaan yang sesungguhnya didapatkan setelah kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan, bukan pada apa yang kita ingin lakukan ya. Keinginan dan kenyataan itu berbeda ya. Keinginan kita mungkin bekerja sebagai sales ya, tetapi kenyataannya kita ditaruh di bidang produksi. Atau sebaliknya ya. Jadi curahkan hidupmu seluruhnya pada pekerjaan tersebut dan lakukan untuk Tuhan dan sesama. Kalau saat ini engkau merasa bahwa pekerjaanmu ini bukan passionmu, bukan keinginanmu, aku terpaksa bekerja di tempat ini karena tuntutan ekonomi, tuntutan kehidupan, ya lakukan saja ya. Mungkin itu bukan passionmu, tetapi itu rencana Allah buatmu. Nah, siapa tahu engkau sukses justru di bidang yang tidak engkau sukai. Bisa enggak itu? Kalau juga bertahanlah dahulu di situ dan berdoalah, nanti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan yang lain. Ya, tapi kalau bertahan itu ya enggak boleh separuh-paruh, mengerjakannya dengan sungguh hati. Ya. Kebahagiaannya itu sesungguhnya didapatkan setelah kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, untuk menemukan kebahagiaan itu ya kita berusaha ya. Kita berdoa, berusaha begitu ya. Ora et labora. Kita tidak akan berbahagia kalau kita mempunyai pikiran bahwa kita telah melakukan pekerjaan yang salah, yang tidak dikehendaki Allah dalam hidup ini. Jadi kalau setiap hari saudara memikirkan ini bukan pekerjaanku sebetulnya, ini bukan pekerjaan yang dikehendaki Allah sebetulnya, lah engkau tidak akan sukses dan tidak akan berbahagia di tempat itu ya. Berbahagia apabila engkau bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, dihargai oleh orang, menumbuhkan harga dirimu. Nah, itulah kebahagiaan itu ya. Apabila kita menghadapi jalan buntu, minta Allah membuka pintu untuk pekerjaan yang lain dan bertetaplah pada pekerjaan itu sampai engkau sukses. Ada orang yang tiap tahun ganti kerjaan ya. Kalau enggak ganti profesi, yo ganti perusahaannya ya. Orang yang seperti ini ya, seperti apa? Ombak apa? Orang yang terombang-ambing ya, seperti ombak di tengah lautan ya. Ngalor dan ngidul ya, enggak akan tercapai. Itu saat ini sedang dibahas oleh pemerintah juga ya. Ini banyak kaum tenaga kerja itu yang 87% kira-kira yang bisa cuma bertahan kerja itu 1 tahun ya, yang bisa kerja sampai 3 tahun 5 tahun itu cuma 30% gitu. Dan itu
pada usia mulai kerja itu produktif itu, usia produktif itu ya mereka melakukan loncatan ya. Sebentar kerja di sini berapa 3 bulan loncat kerja lain. Ada positifnya, ada negatifnya. Ada positifnya yaitu mereka memperoleh banyak pengalaman ya. Kerja sini pengalamannya ini, kerja sini pengalamannya ini. Tapi enggak apa tujuan, ada hasilnya, tujuan kerjamu itu apa, itu tidak ada itu sudah dibahas oleh pemerintah. Karena gimana ya, tenaga kerja, pemerintah membutuhkan tenaga kerja tapi mereka main loncat-loncatan terus, kutu loncat. Iya, jadi sebentar kerja di sini sudah juga perusahaan rugi ya, sudah diajari, sudah dididik, bahkan dikursuskan dengan biaya ya, supaya dia bisa kerja, tapi kerjanya cuma 3 bulan, setengah tahun bosen, hilang orangnya. Ya kita tidak bisa nuntut dia loh harus kerja, atau kita bahkan sudah dibuatkan perjanjian harus kerja di sini selama berapa, 1 tahun atau 3 tahun karena engkau sudah memperoleh pendidikan itu dengan biaya. Tapi ya tidak peduli, dia keluar saja ya. Perusahaan juga tidak bisa nuntut apa-apa juga. Nah itu karena repot juga, apa ya, tidak punya visi dan misi dalam hidupnya ya. Itu penting. Kita bekerja pada pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi visi dan misi kita itu harus jelas. Tuhan kasih kita visi apa? Misalnya kita diberi visi ke anak-anak ya, menjadi teacher ke anak-anak. Tentu kalau mengajar disenangi anak-anak ya, nggak ditakuti gitu. Itu berarti punya passion di situ. Tapi kalau anak-anak takut, dideketi aja sudah takut, ya sudah berarti enggak ada urapan di situ, berarti ya pindah aja jadi pengajar lansia itu. Jadi ini memang tidak mudah ya. Ini tantangan generasi milenial hari ini ya. Mungkin mereka kebanyakan lihat gadget ya. Saya sampai bilang begini kepada anak didik saya ya. Dia sudah bisa tapi tidak bisa 100% bagus. Saya bilang kamu ini tidak fokus ya. Sebetulnya kamu bisa melakukan pekerjaan itu. Tetapi karena ambiar ya, pikiranmu ini ambiar, nggak fokus. Kalau saya melakukan pekerjaan ya, misalnya membuat roti gitu ya, saya melihat video-video pembuatan roti, saya belajar buku-buku roti, saya belajar, bahkan trial ya, sampai praktek sampai yang ngabisin biaya nggak? Ngabisin saudara ya, ngabisin waktu, tenaga, biaya. Tapi saya mau fokus di situ. Hal-hal lain nggak saya lihat. Saya tancapkan di memori saya, di pikiran saya, harus bisa dan berkat pertolongan Tuhan pasti buka jalan untuk belajar gitu ya. Dan itu tidak ada berhentinya. Dan ketika bagus, ketika layak jual, dan ketika apa ya sudah bisa diproduksi, kita lanjut. Tetapi tenaga kerja ini setengah-setengah ya. Memang saya tidak memperkerjakan orang profesional. Karena nanti kalau orang profesional yang bekerja, nanti bosnya dia, saya yang karyawan gitu ya. Maksudnya itu saya, visi misi saya adalah mendidik orang-orang putus sekolah atau orang-orang yang tidak mau sekolah S1 untuk bisa hidup mandiri sehingga dia bisa berkarya. Nah, itu saya lakukan, tetapi mereka tidak nangkep daripada visi misi itu. Mereka hanya main gadget dan main game. Nah ini masalah. Kalau nge-game ya tidak bisa fokus ke pembuatan bakery ya. Bagaimana? Kan tidak bisa kita bikin bakery dengan game. Itu lagi ngetop istilahnya mereka itu, termasuk Gen Z. Tapi Gen Z itu nyebutnya Gen Z. Jadi mereka termasuk golongan Gen Z itu yang 80 berapa persen mereka jadi bosanan terhadap kerjaan. Nah ini mereka ini belajarnya itu separuh-separuh. Jadi saya melihat mereka mau diajari separuh-separuh tapi tidak pernah nginget, tidak mau diinget
dan tidak mau dilakukan. Jadi mereka ya sudah, cuman begini ya sudah. Nah ini generasi seperti ini, kalau ini tidak diperbaiki ya mulai hari ini, mungkin anak saudara, mungkin teman saudara, mungkin orang-orang yang bekerja pada saudara tidak diberikan pengarahan dalam bidang ini, ya tidak akan berhasil. Akhirnya kita semua gulung tikar ya. SDM-nya tidak memadai, akhirnya apa? Digantikan dengan mesin-mesin. Dan saya sudah melirik mesin-mesin pembuatan roti, mesin-mesin pembuatan kulit risol dan sebagainya, sehingga 1 jam bisa dapat 2000 kulit dan sebagainya. Akhirnya kan tidak ada lapangan kerja manusia yang terbuka, cuma perlu 2 operator ya. Seharusnya mungkin kalau 2000 kulit risol tuh mungkin 20 orang gitu sehari, tetapi akhirnya cuma 2 orang. Akhirnya tertutup lah lapangan kerja ini, nggak bisa terbuka lebar. Nah ini masalah ya. Jadi kalau kita bekerja, sudah dikasih pekerjaan oleh Allah, apakah pekerjaan ini masih disangsikan? Ini dikasih Tuhan apa enggak ya? Kalau saya bilang gini ya, selama pekerjaan itu baik, selama pekerjaan itu tidak merugikan orang, selama pekerjaan itu menjadi berkat bagi banyak orang, tentu itu dikehendaki oleh Tuhan. Masalahnya adalah seneng tidak kamu ngerjakan itu, apa terpaksa? Apa engkau merasa ini bukan hobiku, ini aku tidak seperti ini? Nah itu akan terjadi pergumulan ya, pergumulan. Tetapi ketika engkau bawa itu di dalam doa kepada Allah, Tuhan pasti ngomong tetap di tempat. Bener nggak? Ya. Karena Tuhan sudah ngomong di ayatnya ya, bahwasanya setiap pekerjaan-pekerjaan yang apa Pak Gem? Setiap pekerjaan yang kecil ya. Nanti akan diberikan pekerjaan yang besar. Setiap ada pekerjaan yang kecil. Ini ayatnya di mana ya? Oh Pak, tolong. Jadi kalau dikasih pekerjaan, setia dulu sama pekerjaan yang kecil itu, dipelajari, dan kemudian kalau sudah menjadi mampu, menjadi piawai, pasti Tuhan kasih pekerjaan yang besar. Ada amin? Amin. Ya. Jadi apabila kita menghadapi jalan buntu ya, mintalah Allah membuka pintu untuk pekerjaan yang lain, dan tetaplah pada pekerjaan itu sampai engkau sukses ya. Namun apabila engkau tidak berhasil dalam suatu pekerjaan dan selamanya mengecewakan, ketahuilah bukan pekerjaan yang salah, tapi Anda sendiri. Bukan Allah yang salah memberi kamu pekerjaan, bukan, tapi ya Anda sendiri gitu ya. Jadi Anda harus perbaiki kehidupan Anda, kuasailah roh kebosanan, bosenan ya. Anak sekarang ini ya bosenan ya. Roh petualangan pada Anda, dan Anda akan menolong untuk berpaling pada apa yang ada, stabil dan sukses. Hidup itu harus stabil dan sukses. Tidak bisa hidup itu kayak kutu loncat ya. Ada ketemu? Setia. Mungkin mesti dicari. Kutu loncat. Setia pada, ya dicari aja, mungkin ada ketemu, besok saya carikan. Setia pada pekerjaan kecil, jangan jadi kutu loncat ya. Mungkin ada yang menemukan, apabila engkau setia pada pekerjaan-pekerjaan kecil, maka Tuhan akan memberi kamu pekerjaan yang besar ya. Jadi bila Anda sudah berada pada pekerjaan yang Allah kehendaki, mintalah Tuhan membuka lapangan pelayanan yang lebih luas lagi. Jadi setiap hari kita harus berdoa minta pelayanan yang lebih luas. Lukas 16 ayat 10. Terima kasih Bu Viken yang sudah ngebantu. Lukas 16 ayat 10. Jadi kalau hari ini ada pekerjaan yang kamu senangi tapi masih kecil ya, berdoalah, Tuhan perluaslah ladang-ladangku ya, perluaslah pekerjaanku. Nah, jadi apabila Anda, ya tolong baca Pak Gem, setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Ini ada nasihat, yaitu Lukas 16 ayat 10.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Jadi kita harus setia ketika diberi kerjaan kecil ya. Saya melihat orang-orang yang setia pada pekerjaannya itu juga setia pada Tuhan. Ya. Amin. Jadi kalau orang ngomong gini, aku setia loh pada Tuhan Yesus, aku setia pada Tuhan, tapi dia jadi kutu loncat, tidak setia dalam pekerjaannya, itu dipertanyakan ya. Kalau orang berkata aku setia kepada Tuhan dan dilihat kesetiaannya, konsistensinya dalam melakukan satu hal, ya pastilah dia bisa dikatakan pasti setia. Dan orang-orang yang cari kesetiaan, cewek-cewek yang cari kesetiaan kepada pria-pria, dilihat aja ya. Jangan dicari, dibelah dulu dadanya lah mati. Belah dulu dadaku apakah aku setia atau enggak, ada lagu kan gitu ya. Tetapi lihat aja, dia ngomong setia padamu, lihat aja konsistensi dia dalam melakukan pekerjaan. Mungkin dia kuliahnya enggak bolong-bolong, enggak bolos-bolos. Pelayanan di gereja, enggak gonta-ganti, minta gonta-ganti orang, absen, setia enggak melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi yang enggak dilihat orang. Setia enggak dia sebagai pendoa ya, punya kesetiaan enggak dia senantiasa berdoa pada jam yang sudah ditentukan. Tetapi di luar hal-hal itu diragukan. Kalau dia sudah naik turun di situ, diragukan kesetiaannya ya, dicek ulang aja gitu ya. Itu karakter, termasuk karakter ya, yang bisa diperbaiki. Jadi perlu kita mau sukses itu, kita ngomong, oh pekerjaan ini aku tidak seneng, tapi kok Tuhan taruh aku di sini ya. Lah ya dipelajari supaya kamu jadi seneng ya. Sebab tidak ada hal yang tidak menyenangkan di dunia ini, amin. Tidak ada hal-hal yang bencekno terus, itu tidak ada. Bencekno terus ya. Bencekno mungkin di pertama kali ya. Seperti saya siaran online ini ya, setiap hari selama 4 tahun tidak ada jeda. Dahulunya saya mulai apa? Ya susah saudara ya. Tidak ada yang bantu, sendirian, bangun tidur lagi ya. Masih apa itu, geragap-geragap istilahnya. Tetapi karena ada dorongan ya, dorongan yang kuat bahwa saat pandemi itu saya tidak bisa keluar, saya tapi harus memberitakan Injil sebagai tugas saya sebagai seorang gembala yang harus merawat domba-dombanya ya. Gimana saudara kalau dikasih tugas sebagai gembala terus dombamu mbok carno, tidak dikei makan, tidak di kandang dibiarin dimakan apa itu serigala lah, antek, lama-lama habis saudara. Dan juga saudara dituntut kan tanggung jawab. Nah ini tanggung jawab. Jadi jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab atau kurang tanggung jawab. Wes babado istriku cari uang sendiri, anakku nanti tak suruh kerja sendiri. Nah ini kan tidak tanggung jawab ya. Sebagai kepala rumah tangga harus punya tanggung jawab. Jadi kan tidak bisa bosenan kerja ya. Akhirnya tidak kerja. Terus yang disuruh kerja siapa? Istri. Akhirnya istri injek-injek kaki suami kaki suami ya. Kepala suami diinjek-injek karena dia merasa dia yang membiayai seluruh rumah tangga, dia yang jadi kepala akhirnya. Nah ini kan tidak baik ya, melanggar firman semuanya. Karena apa? Tanggung jawab. Bekerja pada pekerjaan yang dikehendaki Allah, bukan dikehendaki olehmu atau bukan yang menyenangkan hatimu ya, jangan keliru. Tuhan Allah menghendaki engkau bekerja dan dikasih toko kecil ya, toko kelontong kecil ya. Dulu mamanya Pak Gem ini punya toko kelontong kecil ya, cuma ukuran berapa ya? 2x3 berkali ya. Jadi sesek isinya 3 orang, kalau saya ikut bantu itu wis sesek-sesekan, tapi laris saudara-saudara ya, karena kecil. Karena buka terus, tidak pernah tutup. Karena ya kulaan terus ya. Tekun mamiku tuh, mama mertuaku tuh tekun ya. Kalau beliau kulaan di Kapasan aku ikut ya. Bawa-bawa itu nenteng-nenteng itu. Nah
karena tekun ya laris, akhirnya sampai bisa punya toko sendiri ya, dicelengi, enggak diambur-amburkan, enggak suka healing. Yang suka healing duitnya pasti boros ya. Nah, itulah supaya kita sukses ya. Allah menghendaki kita sukses, berkelimpahan. Tapi ada cara-cara Allah yang kita harus turut. Ini cara ketiga, kunci ketiga. Bekerja pada pekerjaan dengan setia ya, yang dikehendaki Allah, walaupun itu bukan kehendakmu ya, tapi lakukan. Yesus itu sebagai teladan yang sempurna ya. Tuhan, bila cawan ini Tuhan kehendaki, lalukanlah daripadaku, tapi biarkanlah kehendakmu yang jadi. Nah, kalau kerjaanmu hari ini aku tidak seneng Tuhan, jaga toko aku tidak seneng Tuhan, pelayanan aku tidak seneng Tuhan, ini itu dan anu, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Engkau pasti dikasih kekuatan. Amin. Dalam pekerjaan kadang-kadang kita kan butuh namanya gaji dari bos kita tuh ya, tapi kita selalu ini memusuhi bos kita. Aku udah suka dengan ini. Nggak suka tapi kamu butuh kan, gitu loh. Ya bertahanlah di situ gitu loh ya. Ada seorang yang sambatan gitu sama saya katakan ya bertahanlah di situ dulu sebelum kau mendapatkan pekerjaan yang baru gitu loh. Tapi dia katakan aku sudah keluar ya Pak. Aduh, ya dia tidak menerima nasihat, tapi dia sudah melangkah lebih dulu ya. Jangan ambil keputusan di saat kau galau ya, itu keputusan yang salah. Dia bilang aku sudah keluar ya Pak. Kau sudah keluar ya, sudah finish ya, habis lah, sampai sekarang tidak dapat kerjaan. Jadi dididik dulu kembali itu oleh Tuhan ya, ketaatannya ya. Jadi kesetiaannya ya. Perlu itu tadi apa namanya tadi itu stabil ya. Jangan berpaling pada apa yang ada ya. Kadang-kadang itu gini, merindukan ponggok terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Jadi hal yang baik yang sudah ada di tangan dilepaskan, mengharapkan yang masih belum tentu menclok atau singgah ya toh. Lihat burung-burung terbang, oh itu lebih bagus loh, belum tentu. Tapi yang sudah di genggaman itu dilepaskan. Ada lagi pepatah, gua tumpeng miliki upo. Kadang-kadang berkat besar itu sudah di tangan kita ya, tapi kita buang ya. Kita beralih kepada yang aneh-aneh ya. Sehingga seolah-olah kita miliki upo. Upo itu butiran nasi yang jatuh. Itu dipilih, padahal kita punya nasi sebakul misalnya, itu seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Tuhan tidak menghendaki kita sengsara, Tuhan tidak menghendaki kita miskin, Tuhan tidak menghendaki kita ini apa ya, kesusahan. Tuhan ingin kita ini diberkati olehnya, diberi hidup yang berkelimpahan olehnya. Hari ini memang dunia perdagangan ekonomi sedang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi bagi orang-orang yang setia dan tetap tekun menjalankannya, Tuhan akan membuka jalan saat pintu-pintu tertutup di hadapan kita. Ya, kalau ada pintu-pintu yang tertutup itu Tuhan pasti kasih jalan yang lebar buat kita. Amin. Ya. Bu Sepsi nulis bagai ponggok merindukan bulan. Ya, cuman duduk angen-angen gitu. Kapan aku dapat kerjaan yang menyenangkan hatiku, yang cocok sama aku? Tidak akan dapat, saudara. Tidak melakukan apa-apa ya. Karena kamu diimai. Seperti saya pegang sebutir telur ya. Saya bayangkan telur ini kalau nanti menetas dia akan jadi ayam. Ayamnya juga beranak jadi banyak. Sehingga saya mempunyai peternakan ayam telur apa ayam mempunyai peternakan 2000 ekor gitu ya. 2000 ekor ya. Jadi terus dia kan ngelamun aja, tidak perlu lakukan segala sesuatu. Karena ngelamun tadi, akhirnya telurnya itu jatuh dan pecah. Jadi urung semuanya, tidak dapat apa-apa. Cuma kita berangan-angan tok, tapi tidak melakukan sesuatu hal apapun. Ya, seringkali orang itu harus sadar bahwa ia dipercayakan sesuatu hal yang besar oleh Tuhan, tetapi dimulai dari hal yang kecil. Ya, jadi pagi hari ini ayo
Kamu udah kerja apa ya? Jangan dilepaskan. Ayo ditekuni. Kalau ndak ada order, minta order dari Tuhan, sebab Tuhan penguasa dunia usaha. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan nasihat-nasihat dari firman-Mu ini kita menjadi bersemangat kembali untuk melakukan suatu pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu kadang-kadang tidak menyenangkan kami Tuhan, tapi karena kami butuh pekerjaan itu, kami harus bertekun di dalam pekerjaan itu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau menyertai kami, Engkau pasti suatu hari memberikan pekerjaan yang layak, yang baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hanya bergantung pada Engkau Tuhan, gandol Yesus, sehingga kehidupan kami ini ditata, diatur oleh Tuhan Yesus. Kami mau nurut Tuhan kepada Engkau Yesus. Tidak kami selalu memberontak terhadap Engkau Yesus, sehingga kami tidak selaras, tidak senada dengan Engkau Yesus, sehingga tidak tercipta suatu simfoni yang indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami mau tetap bersama Engkau, kami mau taat kepada Engkau, sehingga kehidupan kami, pekerjaan kami, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih. Kalau rekan-rekan kami merasa diberkati hari ini dengan firman-Mu, Tuhan, kami tidak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan. Segala pekerjaan kami berdoa untuknya. Engkau kirim pelanggan, Engkau kirim orang-orang yang perlu kami layani, sehingga kami merasa berarti hidup di dalam dunia ini. Kami berdoa agar pendidikan, faktor ekonomi di Indonesia ini bertumbuh dengan baik. Juga anak-anak muda mendapatkan porsi pekerjaannya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi mereka bisa bertahan dan mereka bisa sukses karena ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mereka yang sakit Engkau telah sembuhkan. Mereka yang kekurangan Engkau telah berkati. Mereka yang ada masalah Engkau telah beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. See you tomorrow guys. Tetap sukses, tetap bersemangat. Amen. Jangan patah semangat. Baik yang nanti siang, nanti malam menikmati firman ini. Amin. Shalom Butiar. Shalom semuanya yang baru bergabung. Pak Erwin, Esther Sepsi, shalom semuanya. Pak Bambang, terima kasih. Bu Yulan, thank you. God bless you all. Thank you. Bye-bye. Hallelujah.